Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bunaya dan juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cindy Puspitasari dengan NIO 477628. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya terkait kasus Nike dengan menggunakan empathy map dan juga fishbone diagram. Yang pertama, saya akan memulai dengan menggunakan empathy map. Nah, dengan menggunakan analisis empathy map, yang pertama, who are we empathizing with? Pada kasus ini, saya berfokus pada karyawan wanita di perusahaan Nike. Kemudian yang kedua ialah what do they need to do? Nah, di perusahaan Nike ini, karyawan wanita menginginkan manajemen untuk menindak secara tegas para pelaku pelecehan seksual dan juga diskriminasi gender, dan mereka berharap bahwa budaya perusahaan yang seperti itu akan segera berubah dan membuat mereka percaya kembali pada Nike. Kemudian selanjutnya, what do they see? Mereka melihat tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan mereka. Seperti contohnya, seorang karyawan wanita dipaksa atasannya yang mencoba menciumnya di kamar mandi. Kemudian, Edward, presiden dari merek Nike yang akan menggantikan Parker sebagai CEO, meninggalkan Nike dengan paket pesangon sebesar 525.000 US dollar dan opsi saham senilai 9 juta dolar. Namun, CEO Nike, Parker, tidak mengaitkan kepergian itu dengan pelanggaran seksual dan dalam pengumuman resminya kepada media, sehingga uang pesangon itu pun sangat dikritik di media dan Parker dianggap telah melindungi pelaku pelecehan seksual yang merendahkan rekan kerja wanitanya. Nah, kemudian para karyawan wanita juga memandang bahwa perusahaan Nike lebih menyukai orang yang berkulit putih dan juga bergender laki-laki karena hanya kalangan mereka saja yang mendapat promosi jabatan. Kemudian selanjutnya, what do they say? Nah, pegawai juga melaporkan pengalaman frustasi mereka terkait dengan pelecehan seksual dan juga diskriminasi gender karena Departemen Human Resource mengklaim bahwa mereka tidak pernah mendengar komplain terkait dengan pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian karyawan di Nike juga menyatakan kecurigaan mereka tentang klaim Parker bahwa sebelumnya dia tidak menyadari adanya masalah pelecehan seksual dan diskriminasi gender di perusahaannya. Kemudian karyawan wanita juga menyebut bahwa Nike sebagai tempat dengan intimidasi sekolah menengah karena kejadian-kejadian tersebut. Kemudian, what do they do? Nah, pada tahun 2017 ini, eksekutif senior wanita di kantor pusat Nike di Beaverton, Oregon, termasuk Patty Ross, wakil presiden desain tempat kerja, dan Nikki Neuberger, wakil presiden global brand marketing, mengundurkan diri karena masalah pelecehan terkait tempat kerja dan memberitahu CEO Mark Parker dan anggota dewan lainnya tentang masalah ini. Kemudian juga termotivasi dengan kepergian mereka, pegawai perempuan lainnya memulai survei internal secara tersembunyi pada Juli 2017 dan bertanya pada pegawai wanita jika mereka pernah menjadi korban pelecehan dan juga diskriminasi gender. Kemudian para pegawai perempuan juga memposting kekhawatiran mereka di situs ulasan perusahaan Glassdoor. Nah, kemudian what do they hear? Nah, para karyawan wanita ini mendengar komentar seksis dan juga kasar yang sering dikatakan oleh para atasannya. Kemudian what do they think and feel? Nah, yang pertama mengenai pains, para karyawan wanita merasa terpinggirkan sebagai akibat dari dilecehkan oleh supervisor dan diabaikan untuk promosi juga. Selain itu, mereka juga frustasi karena mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi gender, serta masalah mereka diabaikan dan tidak ada tindakan dari manajemen untuk menanganinya. Mereka juga merasa terintimidasi dan pastinya juga merasa kecewa atas perlakuan manajemen terkait kasus tersebut. Kemudian Gaines, CEO Nike, yakni Parker, meminta maaf kepada karyawan karena mengizinkan budaya tempat kerja di mana beberapa karyawan merasa dikucilkan dan manajemen juga tidak bertindak atas keluhan mereka. Nah, CEO ini juga mengumumkan penyelidikan internal keluhan yang mengakibatkan pengunduran diri beberapa eksekutif senior dalam waktu seminggu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen memulai mengupayakan penanganan kasus tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan para karyawan wanita. Kemudian kita lanjut untuk menganalisis dengan menggunakan fishbone diagram.
Yang pertama terkait dengan equipment, dalam kasus ini tidak ada yang terkait dengan equipment ya. Kemudian yang kedua proses, terdapat karyawan yang melaporkan diskriminasi selama rapat staf dan demikian pula karyawan wanita dikeluarkan dari beberapa kategori produk penting seperti bola basket. Kemudian yang ketiga, people. Nah, sikap tidak etis yang ditunjukkan atasan laki-laki di perusahaan Nike, seperti karyawan perempuan melaporkan kepada HR bahwa atasannya telah dengan paksa mencoba menciumnya di kamar mandi, dan juga HR malah mengarahkannya ke kedai kopi internal di Nike Oregon kampus untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing. Nah, kemudian terdapat juga seorang karyawan wanita ingat bahwa atasannya telah melemparkan kunci mobil kepadanya dan memanggilnya sebagai jalang bodoh. Kemudian seorang manajer juga membual tentang kondom di tas punggungnya. Kemudian karyawan wanita lain juga mengeluh tentang pernyataan atasannya melalui email tentang payudaranya, tetapi supervisor tersebut hanya diberi peringatan lisan. Kemudian terkait dengan materials juga tidak ada dalam kasus ini. Kemudian terkait dengan environment, seorang karyawan menyatakan bahwa Nike memiliki sebuah klub anak laki-laki dengan perilaku yang sangat buruk dan hal tersebut diabaikan oleh pihak manajemen. Kemudian yang terakhir terkait dengan manajemen. Nah, Parker memberitahu karyawan bahwa pengunduran diri Edwards adalah hasil dari laporan penyelidikan internal. Namun dalam pengumuman resmi kepada media, Parker tidak mengaitkan kepergian Edwards dengan pelanggaran seksual atau lainnya. Dan Edward meninggalkan Nike dengan paket pesangon sebesar 525.000 US dollar dan opsi saham senilai 9 juta dolar. Uang pesangon itu pun sangat dikritik di media karena Edwards dianggap melindungi bawahan laki-laki yang terlibat dalam perilaku yang merendahkan rekan kerja wanita. Kemudian, meskipun beberapa penghargaan dan juga kebijakan anti-discriminatory wanita di Nike menghadapi masalah dengan seksual pelecehan dan juga diskriminasi gender, dan keluhan ini diabaikan oleh Human Resource sehingga para pelaku tidak pernah mendapat hukuman atas perilaku tersebut. Nah, karyawan pun juga menggambarkan diri mereka sebagai sosok yang terpinggirkan gitu, tidak diperhatikan sebagai akibat dari dilecehkannya oleh supervisor dan diabaikan untuk promosi juga oleh manajemen. Kemudian beberapa eksekutif wanita juga diberhentikan meskipun mereka memiliki ulasan yang kinerja yang positif sebagai konsekuensinya dari keluhan yang mereka buat untuk human resource. Misalnya ketika Amber Amin, mantan karyawan Nike, melaporkan kepada HR tentang komentar seksis dan juga kasar yang sering dibuat oleh atasannya, dia diberhentikan meskipun telah menerima penilaian yang positif. Kemudian, karyawan ini juga mengklaim bahwa Nike tidak mempromosikan eksekutif wanita yang dipandang terlalu agresif. Sementara itu, melihat sifat yang sama dinilai positif dalam rekan-rekan karyawan laki-lakinya. Karyawan lain yang telah bekerja untuk Nike selama 8 tahun menyatakan pada Glassdoor bahwa Nike itu tidak sopan, seksis, dan egois atas manajemennya. Nah, kemudian setelah kita analisis permasalahannya menggunakan empathy map dan juga fishbone diagram, kita dapat menyimpulkan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh perusahaan Nike untuk menangani kasus ini. Nah, yang pihak Nike sendiri sudah mengupayakan beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kasus ini. Nah, yang pertama ini Parker atau CEO dari Nike mengumumkan penyelidikan internal terkait keluhan yang mengakibatkan pengunduran diri beberapa eksekutif senior dalam waktu seminggu. Nah, menurut saya ini langkah yang tepat yang harus dilakukan karena kasus ini tidak bisa lagi ditoleransi. Harus ada peringatan tegas seperti diberhentikan dari pekerjaannya karena jelas perilaku tersebut membuat nama perusahaan menjadi buruk dan reputasinya pun juga ikut serta hancur. Nike juga sudah melakukannya sebagai bentuk tanggapan terkait hasil survei internal yang dilakukannya dan memberhentikan beberapa eksekutif setelahnya. Kemudian munculnya permasalahan diskriminasi gender ini mampu membangkitkan pemikiran dari Parker atau CEO dari Nike ini untuk menciptakan inisiatif keragaman dan inklusivitas, bukan untuk pemasaran tetapi untuk pengembangan budaya di perusahaan Nike, sehingga ini dapat memperbaiki budaya yang buruk di perusahaan Nike.
Kemudian dia juga mengumumkan bahwa Nike tidak hanya akan meluncurkan beberapa program pelatihan untuk manajer seperti pelatihan bias tidak sadar, tetapi juga akan berinvestasi dalam keragaman sourcing team. Kemudian Parker juga melatih manajer untuk mengembangkan tim, kemudian juga mengomentari terkait promosi internal yang cepat dari eksekutif, juga harus ada pelatihan dan pengembangan keterampilan sebelum mereka benar-benar diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, sehingga mereka mampu untuk memimpin dan juga memperlakukan bawahan mereka dengan baik, sehingga tidak akan muncul lagi budaya-budaya buruk seperti ini di perusahaan Nike. Kemudian di bawah pengawasan CEO juga, Nike juga mulai meninjau operasi human resource, termasuk dalam revisi prosedur pelaporan dan juga pelatihan manajemen yang bersifat wajib. Terus kemudian menurut perspektif saya, Nike juga harus segera menghilangkan budaya dominan laki-laki dan kurangnya partisipasi kepemimpinan perempuan dalam manajemen dengan mengadakan perubahan sistem perekrutan dan juga promosi guna meningkatkan keragaman dan inklusi dalam organisasi yang melibatkan peningkatan representasi perempuan dan orang kulit berwarna. Demikian hasil analisis dan juga solusi yang dapat saya paparkan dalam video ini. Terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.